Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam adalah agama yang sangat mengerti tentang kondisi hambanya. Di saat hambanya di dalam kesusahan, hambanya di dalam kesakitan ataupun memiliki kemudaratan tertentu yang membuat hamba itu menjadi kewalahan dalam ibadat ataupun dalam melaksanakan kewajibannya, maka syariat Islam memberikan solusinya, memberikan keringanannya. Solusi yang diberikan oleh syariat, oleh agama itu bukanlah untuk meninggalkan kewajiban, tetapi memberikan keringanan tentang cara mengerjakannya. Nah, dari itu kita melihat satu kaedah yang sudah sering kita dengar, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Nah, tafsir daripada kaedah tersebut ini bukanlah sembarangan hasil daripada kaedah yang dibuat-buat oleh para ulama, tetapi turunan daripada nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Baik daripada surah Al-Baqarah ayat 185 yang mengatakan bahawa Allah menerima, Allah menginginkan kemudahan daripada kita dan Allah tidak menginginkan kesukaran daripada kita. Maka Rasulullah juga mengatakan, permudahlah, jangan mempersulit agar mereka gemar dan cinta kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaedah ini juga ada standarnya, dibuat oleh ulama usul. Maka di dalam kitab Mabadi Awaliyah karangan daripada Syekh Hamid Al-Hakim itu memberikan beberapa tafsiran tentang turunan daripada kaedah al-masyaqqah tajlibut taisir. Nah, yang pertama adalah takhfif isqat, yaitu meringankan dengan cara menggugurkan. Contohnya seperti gugurnya sembahyang bagi orang yang gila, kemudian gugurnya sembahyang bagi orang haid ataupun nifas. Mereka sudah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengerjakan sembahyang karena alasan mereka dalam kemudaratan. Yang kedua adalah takhfif tangkis, yakni keringanan berupa pengurangan. Seperti halnya kita di saat bermusafir, ada keringanan kepada kita untuk mengkasarkan sembahyang, yakni sembahyang yang 4 rakaat kita jadikan 2 rakaat. Itulah keringanan yang diberikan kepada kita yang tidak sanggup salat sambil berdiri, maka kita boleh duduk, boleh berbaring, boleh isyarah dan seterusnya. Itu yang ketiga, yaitu takhfif ibdal. Kemudian yang keempat adalah takhfif taqdim, yaitu keringanan berupa mendahulukan. Yakni seperti kita seorang musafir, boleh kita menjamakkan sembahyang. Seperti seorang musafir yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk menjamak takdim sembahyang, yaitu sembahyang asar dilakukan pada waktu sembahyang zuhur. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah takhfif ta'khir, membolehkan ataupun meringankan dengan cara mentakhirkan, yaitu seperti orang musafir yang menjamak takhir solatnya, yaitu mengerjakan sembahyang zuhur pada waktu asar ataupun maghrib pada waktu isya. Yang keenam adalah takhfif taghyir, yaitu keringanan berupa perubahan. Ini biasa terjadi pada sembahyang peperangan, yakni kebiasaan kita di dalam solat itu teratur seperti yang kita kerjakan selama ini, tetapi di dalam peperangan, nazam ataupun susunannya, praktek sembahyangnya itu berbeda dengan sembahyang-sembahyang di luar peperangan seperti yang kita lakukan. Dari beberapa keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat itu adalah bukan semata-mata untuk meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi keringanan-keringanan tersebut adalah memberikan cara yang lebih mudah terhadap praktek perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari semua keringanan-keringanan yang telah diberikan oleh syariat ini hanya berlaku pada turunan yang telah ditetapkan oleh para ulama, sehingga kita tidak bisa menjalar ke beberapa hukum yang lain karena ada batasan-batasannya tersendiri. Tidak semua kemudaratan itu bisa kita terapkan di sini. Kemudaratan yang termasuk di dalam kaedah ini adalah kemudaratan yang memang sudah diakui oleh syariat.
Sehingga dengan kemudaratan itu termasuklah seseorang itu ke dalam kaedah tersebut. Ya, maka hati-hati juga kita dalam menerapkan kaedah ini agar kita tidak keliru, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan dalam mempraktekkan satu kaedah usul fikih. Sebelum kita masuk ke dalam usul fikih terlebih dalam, harus mengetahui dulu rincian-rincian daripada usul fikih itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.